Oke, hari ini kita belajar genitif khusus adverbial. Apa arti genitif? Sejenis barang apa ini? Makanan ringan, minuman. Genitif itu apa itu? Kasus kan? Kasus itu, case itu artinya apa? Hah? Bagian dari substantif yang dijelaskan, Pak. Iya, bagian dari substantif. Jadi bukan makanan ringan ya. Bagian dari substantif yang menjelaskan tentang the grammatical relationship. Ingat kata kuncinya Pak, grammatical relationship. Hubungan gramatikal, tata bahasa antara kata itu dengan kata yang lain. Ya. Nah, kalau kalian lihat di syntactic formnya itu ada rangkaian-rangkaiannya kan, misalnya misalnya inilah ya. Nah, kamu lihat di situ ya, misalnya kata ini ya, ten mete pesan dengan Babylonus. Ini ada hubungannya ya, nama hubungannya di sini genitif misalnya. Nah, itu namanya grammatical relationship ya. Misalnya ini, nah kata geneai dengan dekatesares, ya kan? Nah, atau ini ten metequesas dengan babulonas. Nah, ini ada hubungannya. Atau misalnya ekusa dengan engastri atau ek pneumatos hagio. Nah, ini ada hubungannya. Ya. Ada grammatical relationship-nya. Nah, itulah yang dijelaskan di dalam bentuk yang namanya ya. Nah, misalnya ini. Kamu lihat misalnya di dalam syntactic form-nya ini atau diagram Liddy-nya ini. Diagramnya ya. Misalnya kata ini dengan ini. Ya kan? Kamu lihat yang bawah itu datif kan? Oh, berarti itu case. Nah, case itu berarti apa? Ada hubungan kata yang di bawah ini dengan yang di atas. Nah, itu sudah dijelaskan dengan hubungan kasus atau datif ini. Hubungan kasus datif. Oke? Nah, misalnya ini dengan ini, pneumatos dengan hagio. Ya kan? Misalnya kata apa lagi di sini? Ini apolusai dengan latra. Ya kan? Nah, atau kata ini to Yosef. Nah, ini hubungannya apa? Datif. Berarti datif itu case, kasus atau case. Kasus itu berarti apa? Ada hubungan grammatical. Iya. Ada yang namanya grammatical relationship kata itu dengan kata yang lain. Nah, misalnya kata Yosef ini hubungannya dengan kata apa? Menes, til, thesis. Ya kan? Nah, kayak gitu. Atau auto ini dengan metros. Tu Yesus Kristus dengan Genesis. Oke, paham? Paham nggak lurus? Ya, kamu lihat saya gitu loh. Waktu saya jelasin, kamu lihat saya. Ya, jangan kamu lihat kemana-mana. Saya berusaha jelasin semengerti kalian, ya.
Oke, nah tentang ini ada pertanyaan nggak? Tentang ini. Oh, begitu ketemu genitif, oh berarti itu kasus. Kasus itu apa? Ada grammatical relationship-nya dengan kata yang lain di dalam kalimat yang sama. Ya. Nah, misalnya kasusnya genitif ini. Nah, genitif pengertian awalnya apa? Iya, menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu, ya. Nah, lalu ada adverbial. Ini artinya apa? Menjelaskan kata kerja. Berarti ini genitif yang fungsinya menjelaskan kata kerja. Misalnya saya ngomong, saya bangun terlambat. Yang mana menjelaskan kata kerja? Kata kerjanya yang mana? Kata apa di situ yang menjelaskan kata bangun? Terlambat. Nah, terlambatnya itu adverb-nya namanya, keterangannya. Kata keterangannya. Ya. Itu menjelaskan kata kerja bangun. Misalnya dia pergi pukul 7 pagi. Kata kerjanya apa di situ? Pergi. Di adverb-nya apa di situ? Iya, pukul 7 pagi. Itu menjelaskan apa? Waktu dari kata kerja itu. Ya, bisa paham? Lurus bisa nggak? Oke. Nah, ini contohnya misalnya genitive of time. Berarti menjelaskan waktu dari kata kerja itu. Tadi contohnya, saya bangun terlambat. Itu waktu kan? Saya pergi pukul 7 pagi. Oke? Itu waktu kan? Nah, apalagi contohnya coba? Kalau pada suatu hari. Ini apa contohnya? Pada suatu hari saya menyuci di. Saya menyuci baju di sungai. Ada nggak waktunya di situ? Nggak ada. Tapi saya menyuci baju di pagi hari. Nah, ada. Atau saya menyuci baju setiap hari. Ada kan? Nah, gitu. Itu adverb atau keterangan. Menjelaskan waktu terjadinya kata kerja itu. Paham nggak? Gampang ya? Nah, contoh misalnya di dalam Alkitab ya, Lukas 18:12. Lihat ini contohnya. Coba baca dulu. Nesteuo dis tu sabatu. Ini apa nih? Diftong, bacanya u ya. Bukan sabato, sabatu. Nesteuo dis tu sabatu. Nah, kalau diterjemahkan kan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Iya kan? Nah, kata kerjanya apa? Berpuasa. Apa namanya ini? Nesteuo. Tapi ada keterangan waktunya nggak? Satu sabatu. Ini kalau di parsing ini apa? Genitif. Tapi ini genitif yang menjelaskan apa? Waktu. Maka disebut genitive of time. Time dari puasa ini. Oke? Paham? Nah, coba kita buka Lukas 18:12. Parsing tu sabatunya. Lalu lihat diagramnya. Pokoknya kita gitu cara belajarnya. Baca ini, artikan, lihat by box, parsing, lihat diagramnya, terus jelaskan kasusnya apa di situ. Nah, gitu. Ya, Lukas 18:12 ya, coba buka. Masing-masing punya by box kan? Ya. Kalau nggak ada, ngapain kita di sini? Di halaman rumput juga bisa. Kalau nggak perlu by box. Nah, karena perlu by box, makanya kalian di sini. Tapi jangan ada yang protes ya. Ruang komputernya mau dipakai, Pak.
Ya karena kamu yang protes. Kebetulan ini pelajaranmu. Oke, bercanda. Tu sabatu. Nih, ya kan? Nah, parsing. Noun, genitive, neuter, singular. Dari kata sabaton yang artinya hari Sabat atau minggu. Ya, di akhir minggu. Weekend, ya kan? Nah, di situ kamu lihat di tu sabatu itu menjelaskan kata apa? Hah? This, 2 kali. Dalam pengertian ini maksudnya nesteo-nya. Oke? Nah, jadi ini menjelaskan keterangan waktu dari berpuasa. Kapan puasanya? Oh, 2 kali seminggu. This itu 2 kali dalam seminggu. Oke, contoh lain. Makanya lihat nih, kamu lihat diagramnya kan, dia menjelaskan apa? Nesteo. Coba kedua, Yohanes 3 ayat 2. Oke, kita baca yang di soal aja dulu. Elten, pros, auton, nuptos. Benar kan? Elten, pros, auton, nuptos. Elten itu he came, pros, auton itu artinya to him, nuptos during the night. Yang mana genitifnya? Nuptos. Coba parsing. Nah, bisa ikuti lurus? Noun, genitive, feminim, singular. Kalau cepat ngomong ya. Soalnya ini saya sih maunya cepet kayak F1 gitu. Kalau kayak MotoGP ya. Tapi ada yang pakai motor bebek susah dulu. Pakai sepeda lagi. Ketinggalan lah. Oke, nuktas coba parsing. Noun, genitive, feminim, singular. Nah, genitive berarti ketemu genitive itu berarti kasus. Yang namanya kasus berarti harus diselesaikan. Konflik itu. Ya kan? Ya, kamu kasus sama siapa? Sama saya. Pasti kamu selesaikan. Kalau nggak diselesaikan, saya kejar terus itu. Ya. Ini ada mahasiswa yang saya marahin ngambek dia. Saya marahin sekalian biar ngambek terus. Oke. Jadi jangan bikin masalah sama saya. Saya kejar orangnya. Sampai saya hukum baru saya puas. Ya pokoknya ini direkam nanti kalian dengar supaya nempel. Jadi di sini belajar baik-baik aja. Ya. Jangan cari masalah sama saya. Siapapun saya marahin. Nggak peduli saya. Oke. Nah, sekarang ini nuptos menjelaskan kata apa kalau gitu? Elten. Ya, atau sebelum lihat Yunani, nah, dia datang pada waktu malam, ya kan? Ya. Nah, keterangan waktunya apa di situ? Waktu malam. Menjelaskan kata apa? Dia atau datang? Datang. Kan gitu. Pakai ini aja. Nalar aja kan udah tahu. Nah, kata datang itulah dijelaskan oleh keterangan waktu, adverb. Nah, dalam bahasa Yunani itu jadi genitif. Kata malamnya itu bukan lagi sekedar kata keterangan, tetapi genitif adverbial atau genitive of adverb, adverbial genitive. You see? Ya, kalau saya bilang you see, itu artinya kamu paham nggak gitu loh maksudnya. Nah. Ya, get it? Paham? Nah, gitu. Nah, sekarang understand kepanjangan. Anti diagram, coba lihat.
Oke, nah sekarang lihat tuh. Ini ya, kata nuktosnya ini di bawah dari L10 kan? Nah, berarti nuktos dengan L10 ini kasusnya genitif. Nah, kamu selesaikan. Gimana selesaikannya? Iya, ini nuktosnya genitif apa? Time. Adverbial genitif, khususnya genitive of time. Jelaskan lagi. Ini menjelaskan waktu terjadinya L10. Itu. Nanti di soalnya tuh jelaskan. Oh, ini mengindikasikan atau menjelaskan waktu dari L10. Karena dia berhubungan dengan L10. Kan ini kan. Nuktos nggak ada hubungannya dengan autos, auto, eipen, pros, auton, nggak ada. Dia cuma berhubungan dengan L10. Gitu. Nah, diagram ini kan menolong kita. Ya. Jadi kalian nggak banyak ditolong oleh Blackbox, oleh diagram ini. Ya. Oleh penjelasan saya. Oke. Itu contohnya. Jadi ini menjelaskan waktu ya. Jangan kamu menjelaskan tempat atau cara. Kan jauh. Itu. Oke, kita bisa move on. Oke. Yang kedua, genitive of means. Jadi kalau kasusnya selesai kan harus move on. Ya. Orang bilang harus apa? Move on. Harus lihat ke depan. Nah, ke depan kita ini dia. Genitive of means. Apa artinya means? Means. Bukan meaning. Bukan mean, tapi means. Ada S-nya. Saya kasih contoh gini. Ibu memotong sayur dengan pisau. Yang mana means-nya? Pisau. Means itu artinya alat. Ya. Berarti kata pisau itu menjelaskan kata apa? Sayur atau memotongnya? Memotong. Jangan sayur. Ya. Ini contoh kalimat anak SD kelas 1. Ibu memotong sayur dengan pisau. Nah, kata keterangan alatnya mana? Pisau. Menjelaskan kata bekerja, memotong. Maka itu pisau itu jadi adverbial. Tapi means bukan lagi waktu, tapi alat. Ya. Oke, misalnya contoh di dalam Alkitab ya. Dibenarkan oleh iman. Kan ada kan? Banyak kan? Atau kebenaran oleh iman kan gitu. Yang mana alatnya? Iman. Oke? Contoh yang kedua ini dicobain oleh yang jahat. Jahat itu menjelaskan alat dicobain. Nah, kira-kira gitu. Coba kita Roma 4 ayat 11. Buka Bebox-nya Roma 4 ayat 11. Dikaios sunes tes pisteos. Ya. Dikaios sunes tes pisteos. Ada kan? Coba baca dong. Dikaios sunes tes pisteos. Oke, sekarang lihat diagramnya. Ada kan? Tes dikaios sunes tes pisteos. Benar nggak? Nah, sekarang pisteos itu genitif kan? Coba parsing pisteos itu. Noun genitif feminim singular. Dari kata apa? Dari kata apa? Pistis. Ya, artinya iman, faith. Kalau parsing itu mesti lengkap ya. Sampai artinya apa? Iya, iya, lengkap.
Nah, sekarang itu kalau genitif itu kan kasus kan? Kasusnya grammatical relationship-nya dengan apa? Dikaiusunes, benar nggak? Nah, apa kasusnya nih? Genitive of means. Maksudnya gimana itu? Menjelaskan alat dari dikaiusu. Itu. Coba ulangi. Isteos itu apa? Genitive of means. Maksudnya? Iya, dia berhubungan dengan kata apa? Oh, berarti dia menjelaskan alat dari kata itu. Paham nggak? Gampang banget kan? Paham? Boyman atau girlman? Kalau kamu nggak paham, saya panggil kamu girlman. Paham, Boyman? Pisteos ini apa? Genitif kan? Genitif apa? Means, ya kan? Maksudnya apa itu means? Kayak apa? Hah? Menjelaskan alat dari dikaiusu kebenaran oleh iman. Maksudnya kita dibenarkan oleh iman. Alatnya itu yang membenarkan. Kayak tadi, ibu memotong dengan pisau. Alatnya apa untuk motong? Kayak kamu menggergaji kayu dengan apa itu? Mesin. Alatnya apa? Kan gitu. Contoh sehari-hari kan banyak. Misalnya nih, saya mengajar kalian dengan Bible Works. Nah, itu. Ya. Oke, kedua ya. Ini means. Yang tadi pertama time means, yang ketiga sekarang agency. Agency ya. Agency itu agen. Artinya di sini personal agent, di mana tindakan itu dikerjakan. Ada personal agent yang mengerjakan tindakan itu. Tadi kalau means ada alatnya atau instrumennya, ya kan? Misalnya tadi saya menulis dengan pensil. Pensil itu apa? Alat, bukan waktu loh. Ya kan? Bukan agency juga, tapi itu alat. Misalnya saya pergi ke pasar dengan naik becak. Nah, becak itu alatnya. Bisa nggak bikin contoh? Banyak kan? Misalnya gitu. Saya menulis dengan pena. Nah, Allah mengasihi dengan anugerahnya. Anugerahnya alat dari mengasihi. Nah, itu misalnya. Nah, sekarang agency. Agency itu misalnya kayak gini. Agency itu misalnya saya diperbaharui oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu jadi agent diperbaharui. Bisa? Nah, saya dikuduskan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu personal. Personal agent. Personal itu artinya person, bukan benda, tapi hidup. Iya, pribadi. Ya, misalnya saya diomelin oleh Pak Hendy. Berarti personal agentnya siapa? Jadi saya jadi agent dari kata kerja itu, diomelin. Misalnya contohnya lain,
saya dibaptis oleh pendeta itu. Personal agent ini siapa? Paham ya? Nah, misalnya contoh dalam Alkitab. Nah, the other disciple, murid yang lain yang dikenal oleh imam tinggi itu. Nah, dikenal siapa? Oleh imam tinggi itu. Ya, ini contohnya nggak terlalu bagus ini. Nanti saya kasih contoh lain. Ini dipilih oleh Allah. Oleh Allah menjelaskan kata dipilih. Jadi kalau Yunaninya tis ekalese kata ekleton teu. Ya kan? Nah, kata teu ini menjelaskan kata apa? Dipilih, ekleton. Nah, gitu. Apa itu genitive of agency? Apalagi contohnya ya? Saya diajar oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus jadi personal agent dari diajar. Oke, that's it ya. Kita lanjut ke genitive of reference. Ya. Reference itu maksudnya referensi gitu ya. Iya. Bukan, menunjuk ke sesuatu gitu. Sebentar. Saya referensi itu kayak referensikan ke sesuatu, misalnya ya bukan menunjuk ke sesuatu. Ya. Ini ya. Menunjuk ke sesuatu atau with reference to ya. Misalnya saya kasih contoh ini ya. A heart evil, hati yang jahat. Maksudnya hati yang jahat itu nunjuk siapa? Oh, nunjuk kepada orang yang tidak percaya seperti itu. Iya, ada referensinya mengenai sesuatu atau seseorang. Misalnya di sini Ibrani 3:12. Cardia ponera, hati yang jahat. Maksudnya itu siapa? Oh, hati yang jahat yang menunjuk kepada orang-orang yang tidak percaya. Oke? Iya. Contoh lain misalnya ini. Matius 21:21. You shall do not only what with reference to the fig tree. Ya, maksudnya kamu tidak hanya melakukan apanya itu maksudnya itu menunjuk kepada siapa? Pohon apa namanya itu fig tree itu ini pohon apa itu yang Tuhan Yesus kutuk kok tiba-tiba lupa? Pohon ara itu. Ya. Jadi melakukan apa? Maksudnya melakukan apa pada pohon ara itu. Ini kalian agak bingung ya. Saya kasih contoh lain lebih gampang. Harusnya ini tadi ngerti ya. A heart evil, hati yang jahat, itu maksudnya referensinya kepada orang-orang yang tidak percaya. Misalnya kayak ular itu referensinya ke siapa?
iblis. Ngerti nggak? Anak Allah itu ada referensinya kepada siapa? Kristus. Nah, itu maksudnya reference. Ngerti ya? Ya, menunjuk kepada sesuatu. Iya. Ya, ya. Misalnya kayak tadi, hati yang jahat. Ya, referensinya kepada orang yang tidak percaya itu. Misalnya kayak anak Allah. Referensinya kepada siapa? Kristus, ya kan? Atau firman Allah itu. Apalagi ya? Ular. Itu referensinya kepada siapa? Iblis. Paham nggak? Oke, contoh lain ya. Misalnya Matius 3 ayat 8. Nah, ini coba kalian tebak ini ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Misalnya Indonesia ini itulah. Yang mana referensinya? Pertobatan. Maksudnya hasilkanlah buah. Buah apa? Nah, buah itu maksudnya menunjuk pada pertobatan. Paham nggak? Iya. Buah, hasilkanlah buah. Bukan buah apel gitu loh. Buah mangga, bukan. Ini maksudnya buah yang menuju kepada apa? Buah pertobatan. Nah, itu reference namanya. Oke? Nah, coba ya kita lihat by box-nya. Klik kanan, lihat anti diagram. Mana kata genitifnya? Metanoias, ya kan? Gitu. Nah, kata metanoias itu menjelaskan kata di atasnya apa? Karpon. Benar nggak? Oke. Gitu. Jadi hubungannya dengan karpon. Maksudnya itu referensinya kepada karpon atau buah. Iya. Bisa paham nggak ini? Oke. Kayak tadi lah contoh misalnya ular itu. Maksudnya ular itu nunjuk siapa? Si iblis, si jahat. Atau tadi hati yang jahat itu nunjuk siapa? Iya, kepada orang-orang yang tidak percaya. Apalagi ya. Anak Allah, maksudnya itu nunjuk siapa? Oh, si Kristus itu. Sang firman itu. Oke? Nah, kira-kira gitu ya contohnya. Nah, misalnya kayak ini tadi ada buah pertobatan. Jadi maksudnya ini buah maksudnya referensinya kepada pertobatan. Oke. Nah, yang berikutnya asosiasi ya. Association itu istilah kalau nanti ketemu association itu artinya bersama dengan atau menjelaskan kayak pertemanan atau bersama gitu. Ya. Misalnya saya pergi bersama Rita. Yang mana asosiasinya? Bersama Rita, menjelaskan kata pergi. Saya mengerjakan PR itu bersama dia. Nah, bersama dia itu menjelaskan kata apa? Mengerjakan. Nah, itu namanya asosiasi. Oke, misalnya ini contoh. Efesus 2 ayat 19 dikatakan, kamu adalah warga kerajaan bersama dengan orang kudus. Bersama dengan orang kudus itu. Ya. Oke, kira-kira gitu ya. Contoh lain. Misalnya
Yohanes 6 ayat 66. Coba buka Yohanes 6 ayat 66. Yang mana asosiasi itu? Mengikuti dia, Maria. Hah? Mengikuti dia. Mengikuti dia atau bersama dia, kan gitu kan? Nah, maka kamu lihat di situ Yunaninya apa? Meta autu. Ada nggak? Ada nggak di situ? Autu itu coba parsing. Genitif kan? Nah, coba kita klik kanan, lihat anti diagram. Nah, biasanya ada preposisi meta ya. Nanti kita pelajari preposisi. Ya, ini menolong kita. Bisa ada preposisi meta. Ini ada penting di sini tentang preposisi ini. Ya. Tapi lihat autonya dulu. Kalau ini adalah genitif, nah ini genitif of association dengan peripatun. Berarti ini menjelaskan apa? Asosiasi. Asosiasi dengan kata peripatun. Nah, gitu. Jangan jelaskan begitu ya. Ini ada yang nggak ada di sini, saya tambahin ya. Jadi kita sudah belajar asosiasi, lalu ada referensi. Absolut itu berarti genitif yang kayak nominatif itu ya. Lalu agency, means, and time ya. Nah, tambahan misalnya ada lagi misalnya saya mengatakan saya tidur di ranjang itu. Keterangannya apa? Di ranjang ya kan? Di ranjang itu. Menjelaskan apa dengan kata tidur? Yang menjelaskan apanya dengan kata tidur? Tempat. Place. Genitive of place. Kalau dalam Yunaninya. Ya. Contoh misalnya ya Kisah 19:26 ya. Coba buka Kisah 19, Kisah Rasul 19 ayat 26. Nah, kalian lihat yang mana tempatnya di situ? 26. Kisah 19. Nah, kok Efesus? Oh, ini ya. Yang mana tempatnya? Oke. Di Efesus ya kan? Enggak. Nah, terus di seluruh Asia. Nah, itu ada tempatnya kan? Nah, sekarang lihat web works-nya, Yunaninya. Kata Efesu, parsing coba. Ada kan di situ? Efesu ini. Nah, genitif kan? Genitif, menjelaskan tempat dari apa? Klik kanan, lihat anti diagram. Efesu, Asias. Nah, menjelaskan kata apa itu? Kata apa itu? Metes, tesen. Lihat loh garisnya. Apa? Metes, tesen. Nah, itu. Kalau bahasa Indonesianya apa di situ?
Metastation itu apa? Iya, membujuk, ya kan? Jadi Paulus membujuk mereka di Efesus, tapi juga di seluruh Asia. Oke, tempat ya. Saya kira, misalnya gini, saya belajar di ruangan ini. Ruangan ini tempat dari belajar. Gampang kan? Oke, itu place ya. Oke, kita tambah lagi. Jadi saya pakai 2 buku sebetulnya ya. Yang ini dari buku James Brooks dan Carlton Wimberry. Kalau kalian mau fotokopi silakan ya. Cuma saya nggak ada filenya, nggak ada PDF-nya, jadi saya nggak bisa bagiin. Nah ini ada buku tambahannya. Sama sebetulnya dari satu lagi ya. William Mounce. Kalau yang ini kan William Daniel Wallace ya. Ini buku Daniel Wallace, buku utama. Tapi ada tambahan dari James Brooks ini ya, sama Wimberry. Nah, jadi dipaduin jadi banyak, jadi lebih lengkap. Oke, misalnya genitif yang lain. Misalnya gini. Buku itu dijual sangat mahal. Buku itu dijual dengan harga mahal, misalnya. Hah? Ya. Buku itu dijual dengan harga mahal. Berarti kata harga mahal itu menjelaskan apa? Jual ya kan? Nah, gitu. Genitif apa? Price. Price itu maksudnya apa? Nilai. Jadi ada genitive of nilai, measure namanya. Atau misalnya sumur itu digali dengan dalam. Kata keterangannya apa? Dalam ya kan? Menjelaskan kata digali. Galinya sangat dalam. Dalam itu menyatakan apa? Ukuran atau nilai. Misalnya buku itu mahal. Kata mahal itu menjelaskan nilai dari buku itu. Dia menggali sumur itu dengan dalam. Keterangannya apa? Dalam. Menjelaskan kata apa? Menggali. Galinya sangat dalam. Nah, dalam itu menyatakan apa? Tempat atau ukuran atau waktu. Ukuran gitu. Paham ya? Jadi ukuran itu bisa ukuran lebar, luas, nilai, harga, macam-macam. Ukuran meter, ukuran panjang, ukuran harga. Namanya genitive measure. Enggak ada. Ini ajarin. Measure. Ya, ini. Oh ya. Ini ya. Nah, ini menjelaskan nilai atau ukuran dari kata kerja itu. Ya. Kan di Alkitab itu ada, kamu ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang sangat mahal. Nah, darah yang sangat mahal itu measure-nya dari kata ditebus. Ya. Oke, contoh misalnya nih 1 Korintus 6:20.
1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas dibayar. Lunas, ya kan? Menjelaskan kata apa? Dibeli. Ya, atau bahasa Inggrisnya lebih pas ini. You were bought with a price. Kamu dibeli dengan sebuah harga. Harga itu menjelaskan apa? Kata dibeli dengan satu ukuran harga yang nggak bisa dikatakan nilainya sebetulnya, ya kan? Oke, nah sekarang lihat Yunaninya. Mana genitifnya? Times, ya kan? Coba klik kanan, anti diagram. Nah, ada kan di situ genitifnya? Nih, times. Coba parsing. Ya. Genitif apa? Officer. Measure dari apa? Egor, sas, tete. Ya kan? Agorazo, membeli kan? Iya. Kan kalian udah hafal tuh vocab agorazo artinya membeli ya, ini dia. Egoras tete. Ya. Dari kata agorazo artinya membeli dengan satu ukuran yaitu honor atau price. Nah, itu contoh measure. Nah, kita udah belajar time, belajar measure, belajar place, reference, ya. And then ada lagi association, ya kan? And then reference, oke, dan means, ya. Lalu kemarin yang ablatif itu ada source, ada separation, ya. Ya. Terus kita udah belajar agency hari ini, genitive of agency. Jangan lupa ada genitive of means, ya. Nah, saya tambahkan lagi ini, yang ini apa? Measure. Oke, sekarang ini tambahan yang nggak ada di Wales. Misalnya gini. Dia apa ya contohnya? Dia dihukum karena tidak taat. Karena ketidaktaatannya. Dia dihukum karena ketidaktaatannya. Berarti keterangannya apa? Keterangan sebab, ya kan? Karena ketidaktaatannya. Menjelaskan apa? Dihukum. Paham nggak? Nah, ini namanya genitive of cause. Apa? Genitive of cause. Ya. Cause, ya. Bukan cause. Contoh lain, misalnya ada nggak? Misalnya dia terlambat karena macet. Dia datang terlambat karena macet. Dan cause-nya mana? Karena macet. Ya kan? Berarti menjelaskan kata apa? Datangnya terlambat. Oke. Apa lagi? Yang menjelaskan sebab dari tindakan kata kerja itu terjadi. Ya. Oke. Dia malu, dia menjadi malu
Nah, karena apa? Dia menjadi malu karena dia salah. Nah, kan ada kata karenanya kan? Karena kesalahannya. Itu menjelaskan apa? Menjelaskan kata malu. Jadi malu. Oke, misalnya contoh Alkitab di Alkitab ya. Lukas 1:20. Coba lihat yang bahasa Indonesianya dulu. Ah. Yang mana cost-nya? Iya, karena engkau tidak percaya. Ya kan? Dari bahasa Indonesia aja udah ketahuan. Karena engkau tidak percaya. Kalau RSV-nya, because you did not believe. Ya kan? Nah, menjelaskan tidak percaya itu menjelaskan kata apa? Kata kerja apa? Iya, karena engkau tidak percaya itu menjelaskan bahasa Indonesia dulu, bahasa Indonesia. Apa? Bisu, ya. Sesungguhnya engkau jadi bisu. Kamu diam, bisu. Karena apa? Tidak percaya. Paham nggak? Nah, sekarang baru lihat Yunaninya. Oke? Nah, kita lihat Yunaninya. Coba klik kanan. Lihat anti diagram. Yang mana tidak percaya itu genitifnya? Ini apa? Episteu? Hah? Bukan. Oh ya nih, on episteusis ya. Lihat ini kata yang itu loh. Ya, ada kata anti hon, ya kan? Itu genitif kan? Nah, itu menjelaskan kata bisu. Oke, ini kurang pas ya, nanti kalian bingung. Ini agak lain. Contoh lain aja. Lukas 24:41. Aduh, sorry mati. Lukas 24:41. Lukas 24:41. Iya. Apa? Karena girang ya kan? Menjelaskan kata apa? Belum percaya. Gitu. Kan di dalam ini kamu diselamatkan karena imanmu. Ada kan? Ya kan, kamu disembuhkan karena imanmu. Nah, berarti cost-nya yang mana? Karena iman. Menjelaskan kata apa? Disembuhkan atau diselamatkan. Oke? Jadi kata apoteskaras menjelaskan kata apa? Apis tunton. Iya. Ini genitif agak banyak ya. Oke, ini yang cost ya. Ada pertanyaan nggak yang cost? Sebab. Nah, satu lagi ada namanya genitive of purpose. Apa? Iya. Genitive of purpose. Ini di Wallace ada, kita tambahin ya. Genitive of purpose contohnya begini. Ya, gampang kan? Misalnya contohnya apa misalnya? Dia belajar supaya dapat nilai bagus. Nah, itu berarti tujuannya kan?
dapat nilai bagus. Atau dia belajar supaya tidak dimarahin. Tujuan dari belajar. Yesus datang untuk menyelamatkan. Dan tujuan apa? Tujuan dari apa? Datang itu, ya kan? Oke, misalnya Ibrani 10 ayat 18 di Alkitab ya. Ibrani 10 18. Hebrew 10:18. Nah, coba bahasa Indonesia itu dulu. Oke. Kalau LAI menerjemahkan di situ karena dosa. Berarti cost. Kalau dia terjemahkan itu cost, berarti kalian harus terjemahkan jadi karena dosa. Tapi kalau itu tujuan, berarti terjemahannya gimana? Untuk dosa. Jadi tidak perlu lagi dipersembahkan korban untuk dosa. Nah, Pak, kok bisa beda terjemahannya? Misalnya kayak tadi ini. Ini kan kalau RSV for ya, untuk ya kan? For sin. Benar? Iya, betul. Berarti itu tujuan. Sedangkan LAI karena. Berarti itu cause. Nah, maka waktu kamu menentukan ini jenis apa, itu mempengaruhi terjemahan. Kan sudah saya pernah bilang kan? Nah, minggu lalu itu. Pak, ini kok bisa terjemahannya beda? Iya, karena waktu mereka melihat genitifnya, karena genitif itu kan banyak. Ada cause, ada purpose. Nah, ternyata mereka pilih cause, tim LAI ini. Maka diterjemahkan jadi karena. Sementara misalnya terjemahan ini New King James atau RSV pakai apa? For, bukan because. Ya kan? Gitu. For sin, untuk dosa. Jadi korban persembahan itu memang untuk dosa. Bisa juga karena dosa. Iya, makanya jadi kadang-kadang seperti itu ya. Bisa ambigu dia. Makanya itulah ada terjemahan yang beda-beda. Tapi maknanya sama kan? Ya bisa jadi maknanya lain. Ya terjemahan itu selalu seperti itu. Jadi kamu lihat itu, hamartias. Lihat tuh. Hamartias itu apa? Sekarang ke Yunaninya ya. Kita lihat anti diagramnya. Hamartias, coba parsing. Lurus. Ibrani 10:18. Hamartias diparsing coba. Noun. Noun genitif feminim. Genitif kan itu? Menjelaskan kata apa? Prosfora. Prosfora itu artinya korban. Ya. Nah, korban dosa. Maksudnya itu korban karena dosa atau untuk dosa? Genitif apa? Di sini lebih tepat apa? Purpose, korban untuk dosa. Ya, maksudnya untuk menyingkirkan dosa itu. Ya. Gitu. Jadi kalau kalian ambil cause, berarti kalian terjemahkannya jadi gimana? Karena, jangan untuk. Kalau untuk berarti saya salahin, belum ngerti. Asal pilih. Ya kan? Tapi kalau karena dosa, kalau kalian tulis itu cause, ya berarti benar. Tapi kalau kalian pilih purpose, berarti korban untuk dosa. Paham nggak, Dewi? Yang mana?
Diagramnya kan ini, ya kan? Genitifnya hamartias ya kan? Lihat tuh, lurus, ya kan? Nah, misalnya kalau saya tanya nih, ini genitif menjelaskan prosfora kan? Menjelaskan apa? Apa Herni? Prosfora. Genitif apa? Cause bisa. Kalau cause berarti diterjemahkannya gimana? Karena korban, karena dosa, sama kayak la ini. Iya kan? Nah, tapi kan tadi saya bilang itu purpose, benar? Berarti kalau purpose diterjemahkan gimana? Dewi, korban untuk dosa, karena tujuan itu berarti kata apa? Untuk atau supaya, ya kan? Bisa paham? Lurus. Biasanya kalau ini hamartias, ini genitif apa nih? Purpose. Purpose itu artinya tujuan. Berarti kalau itu tujuan, maksudnya gimana? Hah? Gimana? Berarti kata hamartias ini menjelaskan tujuan dari prosfora. Nah, gitu jelasinnya. Ya, nanti kalau tugas, ini menjelaskan tujuan dari prosfora. Bisa nggak sih? Hah? Ragu saya jadinya. Contoh ya, contoh lain. Roma 8 ayat 3. Nah, kata hamartian lagi, ya kan? Sorry. Perihamartias. Perihamartias. Ada kan? Nah, ini. Ya, dosa, untuk dosa itu. Coba lihat diagramnya. Oke, ini apa ini black box-nya ya? Oke, ini ya. Ini kan ada perihamartias. Di sini. Nah, menjelaskan kata apa di situ? Hah? Iya. Kata bukan dong. Ini kan sejajar. Ini pemfas, ya kan? Diutus. Iya. Anak Allah itu diutus untuk apa? Mengutus anaknya sendiri yang serupa dengan daging untuk, nah kalau LAI terjemahkan lagi karena dosa, tapi harusnya apa? Untuk mengusir atau menghapus dosa. LAI pakai karena ya, karena dosa kan. Contoh gampangnya gini lah, misalnya dalam bahasa Indonesia ya, purpose itu kan misalnya tadi siapa nih? Dewi apa? Tadi misalnya saya belajar supaya lulus. Tujuannya yang mana? Lulus. Tujuan dari apa? Belajar. Nah, gitu. Masa nggak bisa kayak gitu? Ya kan? Kan sama kayak yang lain kayak cost, measure kan gitu. Ada time, place, ya kan? Oke, ada pertanyaan nggak? Tanya ya, kalau nggak ngerti lagi, tanya lagi. Ayo. Ya. Purpose. Tujuan itu.
Oke. Gak usah lihat Alkitab. Ini aja kayak gini. Tangkap basicnya aja. Misalnya tadi, saya belajar bahasa Yunani supaya bisa eksegesis. Nah, yang mana yang tujuannya? Lurus saja. Nah, itu apa itu? Tujuan dari apa? Ya udah gitu. Nangkep gak kayak gitu aja maksud saya. Ya. Nangkap itu aja dulu. Nanti waktu lihat contohnya, kalau saya kasih contohnya, kamu baca aja dulu. Jadi gini, kalau saya kasih soal, misalnya gini ya. Soal ini, misalnya Roma 8 ayat 3, kata ini genitifnya mana tadi? Perihamartias. Ini genitif apa nih kan gitu kan? Kalian coba lihat dulu terjemahannya. Kan gini, misalnya di soal ini kan ada terjemahannya kan. Misalnya ini loh. Ya kan? Kalau nggak ngerti Yunani-nya, lihat dulu terjemahannya. Lihat apa? LAI-nya, lihat RSV-nya gitu. Oke? Kayak gini kan misalnya nih ya. Coba ya. Kita lihat Indonesia-nya dulu ya. Siapa? Coba ya. Misalnya kata ini. Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Nah, sampai situ aja. Oke? Kalau saya tanya, karena tidak berdaya oleh daging itu genitif apa? Apa? Iya, saya tanya semua nih. Gitu. Apa namanya? Cause. Gitu. Ya. Karena ada kata karena. Gitu. Ini konteks bahasa Indonesia aja. Misalnya nih. Mengutus anaknya sendiri karena dosa. Karena ini apa? Nah, LAI menunjukkan karena dosa, karena cause diambil. Tapi sebetulnya ini lebih tepat tujuan. Jadi dia utus anaknya tujuannya untuk apa? Untuk dosa. Maksudnya untuk menyingkirkan dosa. Jadi kalau kalian ambil purpose, terjemahannya jangan karena. Salah. Ya? Nah, itu maksud saya. Ada lagi pertanyaan? Berarti misalnya kalau Bapak kasih tugas misalnya, terus di situ tuh kata anak sebenarnya tujuan kalau bahasa Inggrisnya tujuan, tapi bahasa Indonesianya diangkat anak. Gimana? Ya kalian mesti pilih yang mana. Berarti iya. Kalau kalian pilih tujuan ya harus terjemahkannya jadi untuk. Kan harus bikin tujuannya harus buat terjemahannya sendiri juga. Jadi jawabannya semua. Hah? Jawabannya bisa. Bisa. Asal Iya. terjemahannya benar. Iya. Jadi kalau pilih itu cause, ya harus terjemahkannya karena. Tapi biasanya gini, kalau ada perbedaan gini, kamu lihat aja mayoritas terjemahan itu apa. Ini kan for ya kan? Bukan because. Ya. Dan hati nurani kalian lah. Oke. Tapi kalau misalnya itu udah jelas-jelas time, measure, misalnya ya jangan pilih yang lain. Oke. Sebetulnya terakhir ini kita masuk ke ini. Subjektif dan objektif genitif. Apa mau ditambah atau ini mau dihajar sekalian hari ini? Subjektif genitif tanggung ya, tinggal 2 gini. Oke, subjektif genitif itu berarti genitifnya bertindak sebagai subjek. Saya masih boleh bertanya di apa?
cause dan purpose. Iya. Ah, Jadi ada dalam konsep yang berbunyi begini ya. Karena begitu dosa kasih Allah akan dipilih supaya setiap manusia tidak binasa dan boleh diinginkan. Nah di situ ada banyak tujuannya, itu ada karena, ada supaya, ada sehingga. Ada bagaimana menentukan ini ini purpose atau cause? iya, memang kadang-kadang bisa dua. Ya, misalnya Yesus datang karena dosa. Bisa juga Yesus datang untuk dosa, kan gitu kan, untuk menyingkirkan dosa. Dua-dua itu bisa benar. Maksudnya gini, bisa cause, bisa tujuan. Secara sintaksis ya. Tapi nanti kalau kita udah belajar eksegesis, lebih tepat itu yang mana? Nah, kalian bisa berargumen lah di eksegesisnya. Tapi kan kita nggak masuk ke ranah itu. Kita mau belajar hanya sintaksnya dulu. Soal sintaksnya berarti harus tahu ini dua-dua bisa. Jadi, tapi kalau kamu terjemahkan cause, ambil cause ya harus terjemahkan karena. Misalnya ini, karena begitu besaran, udah dimulai dari karena, berarti itu kan cause ya kan? Ya, dan Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi manusia. Karena dia adalah Allah yang kasih. Kan udah jelas, itu karena apa? Cause ya kan? Gitu. Tapi misalnya ada yang terjemahkannya, Allah mengasihi dunia. Mana ya? Kadang-kadang bisa, bukan, ini bukan contoh ini. Misalnya tadi, Yesus datang karena dosa. Atau bisa juga apa? Yesus datang untuk menyingkirkan dosa. Jadi sometimes kadang-kadang dua itu bisa. Tapi nggak selalu gitu. Ada yang sudah jelas. Misalnya gini, saya dimarahi karena terlambat. Apa bisa diganti tujuan? Saya dimarahi untuk terlambat. Kan enggak. Ya maksudnya gitu loh. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya, subjektif genitif. Nah, subjektif itu genitif maksudnya genitifnya berfungsi sebagai subjek dari kata kerja, dari kata benda itu. Jadi kata benda, tapi di dalamnya ada subjek. Misalnya gini. Misalnya gini ya, saya lihat contoh itu dulu. Kasih. Kata bendanya apa? Kasih. Ya kan? Genitifnya Allah. Nah, kalau dia jadi subjek, berarti Allah mengasihi. Kasih Allah itu maksudnya apa? Allah mengasihi. Paham nggak? Jadi sekaligus. Maksudnya? Enggak, iya. Iya, kata kasih Allah, Allahnya kan genitif. Sebagai subjek berarti Allah yang mengasihi dari kata kasih itu. Kata kasih itu mengandung kata kerja kan, mengasihi kan. Jadi siapa yang mengasihi? Kalau kasih Allah, Allah mengasihi. Tapi bisa juga kan kasih Allah. Maksudnya itu apa? Mengasihi Allah. Allahnya jadi objek. Nah, jadi ada dua. Jadi ada subjektif genitif sama objektif genitif. Misalnya gini, ini contohnya. Kasih Allah. Kalau dia sebagai subjektif, berarti Allah mengasihi. Tapi bisa juga secara objektif, kasih Allah itu artinya gini. Mengasihi Allah. Paham nggak? Murka Allah. Bisa Allah murka atau
memurkai Allah, marah sama Allah gitu loh. Kan ada orang yang marah sama Allah. Ya, jadi murka Allah bisa artinya Allah murka atau murka akan Allah, berarti memarahi Allah. Ya kan? Contoh lagi. Iman kepada Allah itu objektif atau subjektif? Objektif. Imannya kepada Allah, bukan Allah beriman gitu, ya. Contoh lain, misalnya tadi kehendak Allah. Subjektif, Allah berkehendak. Tapi kalau kata kasih Allah, misalnya nih ya, ini kan of God, ini kan genitif. Ini genitif. Ini genitif menjelaskan love kan? Bisa dua kemungkinan. Bisa artinya Allah mengasihi atau mengasihi Allah. Gitu loh. Lihat konteksnya makanya. Kalau misalnya kasih Allah menyelamatkanku, berarti contoh-contoh kalimat gini, kasih Allah menyelamatkanku. Berarti kasih Allah di situ genitif apa? Subjek. Allah mengasihi lah, maka aku selamat kan gitu kan? Kasih akan Allah sangat penting dalam hidup ini. Sih mengasihi Allahnya sangat penting. Bisa beda ya antara subjek objek gitu. Contoh ini, love of God dengan God loves dengan loves God. Oke? Contoh lain ya. Ini cari contoh nih yang ini ya. Oke. Coba Lukas 18:42. Lukas 18:42. Ini enggak semua ya, yang ini aja. Nih, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nih ya. Nah, kata iman kamu, imanmu. Imanmu. Imanmu telah menyelamatkan kamu, kan gitu kan? Nah, Yunaninya he pistisu sesoken se. Ya kan gitu kan? Nah, imanmu telah menyelamatkan. Kata imanmu di situ ada kamu. Imanmu, mu-nya di situ genitif. Su-nya ini loh, su-nya ini genitif. Nah, genitif apa? Imanmu berarti kan bisa dua kemungkinan nih. Kamu beriman atau beriman kepada kamu. Lah iya. Gimana sih kamu? Imanmu itu bisa dua kemungkinan, subjek dan objek kan? Kalau imanmu itu artinya kamu beriman atau beriman kepada kamu. Berarti di sini imanmu telah menyelamatkan engkau, yang mana yang tepat? Subjek atau objek? Apa? Subjek. Kamu berimanlah, maka kamu diselamatkan. Paham nggak Boy Mani? Boy Mani itu udah kayak ini. Harus minum tolak angin dah. Oke? Jadi kata imanmu di sini apa? Kamu beriman, berarti subjek. Kamu berimanlah, menyelamatkan kamu maksudnya. Oke?
Nah, bahasa Yunani nih, coba baca. Hepistis, su, sesoken, se, ya kan? Nah, coba kita klik kanan, anti diagram. Ada kata su di situ kan, genitif ya. Nah, genitif apa di situ? Subjek. Jadi imanmu itu maksudnya kamu beriman. Jadi su di sini subjek dari pistis. Nah, kamu jelaskannya gitu. Apa? Subjek dari pistis. Bukan objek. Bukan beriman kepada kamu, maka kamu diselamatkan kan gitu kan. Kan nggak ada seperti itu. Kamu beriman, kamu diselamatkan. Oke. Contoh lain ya. 1 Korintus 1 ayat 6. Nah, sekarang ini. Coba. 1 Korintus 1 ayat 6. Oke. Kesaksian tentang Kristus. Nah, kata Kristusnya di situ genitif itu. Genitif apa? Kesaksian tentang Kristus. Nah, itu objek. Nah, maksudnya bersaksi tentang Kristusnya. Kristusnya jadi objek. Bukan Kristus bersaksi. Kalau Kristus bersaksi, subjek. Kristusnya jadi subjek. Tapi bersaksi tentang Kristus, objek. Paham apa nih? Mudeng? Bahasa Jawanya mudeng. Mendoan. Contoh tadi ya. Kalau saya ngomong kesaksian tentang Kristus, berarti Kristusnya posisinya sebagai apa? Objek dari kesaksian. Bisa paham? Lurus. Tapi kalau saya ngomong Kristus bersaksi, berarti itu Kristusnya jadi apa? Subjeknya. Ya kan? Nah, ini yang dimaksud di sini. Ada subjektif, ada objektif, genitif. Oke, sampai di sini dulu kita. Paham nggak? Nah, ini banyak nih hari ini. Terakhir terus. Oke. Coba saya kasih latihan ya. Ini genitif apa ya? Ya. Lukas 18 ayat 7. Lukas 18 ayat 7. Nah, lihat genitif hemeras dan nuktos. Pelan-pelan, ada yang loadingnya lambat, kita pelan-pelan. 18 ayat 7 ya, bukan 17. Oke, nah yang kalian cari itu genitif of ini hemeras, kai, nuktos. Ada di situ? Nah, yang ini mulai nih. Yang belakangnya udah gak usah. Dari hope, theos dan sebagainya sampai kata ini hemeras dan nuktos. Nah, gampang kan? Gampang kan? Time. Nah, sekarang gini, kalau itu udah tahu time, mesti jelasin time dari kata kerja apa. Oke, sekarang Yunaninya. Oke, klik kanan. Yang lain bisa ikuti. Ini soalnya ada latihan ya. Oke, klik kanan, anti diagram. Udah buka semua? Lurusman udah buka? Oke.
supaya nggak tersesat kan. Nah, hemeras, nuktos coba parsing. Nah, itu genitif kan? Jelaskan coba. Jadi merupakan genitif Time dari ton. ya. Ton, bone, ton. Nah, artinya apa itu? Cry, berseru, ya kan? Kata kerjanya berseru. Coba lihat yang lain, diterjemahkan gitu. Berseru kepadanya siang dan malam. Nah, ya kan, siang malam berseru. Ya kan, gitu kan? Jadi kata siang dan malam itu menjelaskan kata apa? Dewi. Kata apa? Berseru. Nah, sekarang lihat Yunaninya. Hemeras dan nuktos itu menjelaskan kata apa? Ton, ini kan? Ton, ton. Berseru. Genitif of apa? Time dari berseru. Nah, jelaskan di situ, tulis. Oh, ini sudah diparsing kan? Habis itu kamu jelaskan. Ini menjelaskan. Kalau ini kan jadi time, menjelaskan apa? Waktu. Dari kata apa itu? Tulis. Ini loh penjelasannya yang penting. Nah, kalau sudah dijelaskan, berarti kamu belajar terjemahkan. Berseru siang. Nah, iya. Berseru pada waktu, sebenarnya kamu boleh tambahin pada waktu siang. Itu waktu, bukan karena, bukan purpose ya. Ini spidol nggak jelas. Kalian yang rugi nggak kebaca. Oke, contoh lain. Matius 20:13. Matius 20:13. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Nah, itu yang saya mau. Bahasa Indonesia dulu. Ya kan? Kata sedinar. Apa itu? Nilai. Nilai dari apa? Iya, nilai dari apa? Measure dari apa? Sepakat. Itu. Nah, sekarang coba Yunaninya. Ayo. Lihat Yunaninya, belajar Yunaninya. Mana genitifnya? Terus menjelaskan kata apa? Lihat di Bible Box-nya. Lihat diagramnya. Apa? Denario. Artinya sedinar, ya kan? Satu dinar. Nah, satu dinar itu measure dari iya, sune, fone, sans. Apa, Boyman? Genitifnya apa di situ? Boyman. Genitifnya apa? Apa? Denario. Ya, itu genitif kan? Menjelaskan kata apa di sini? Kamu lihat tuh, diagramnya ada, buka diagramnya kan? Nah, jelaskan kata yang di atas ini kan? Sune, fone, sas. Bisa? Apa ini? Ini Riko? Sa. Oke. Pasrah? Botong?
Bisa. Oke? Iya. Sune fonesas. Nah, berarti itu dijelaskan oleh kata apa? Apa, Erni? Denario. Menjelaskan apa? Measure atau nilai. Nah, kamu jelasin. Kata denari itu menjelaskan nilai dari sune fonesasa. Tinggal tulis di sini. Menjelaskan kata denari ini kan, jadi measure itu menjelaskan apa? Measure atau nilai dari kata sune fonesasa. Nah, gitu. Ya, nanti PR-nya kerjakan kayak gitu. Oke, saya kasih PR ya. Nah, kalian belajar ini. Nomor 1. Matius 25:34. Matius 25 ayat 34. Nah, katanya tu patros. Apa? Tu patros. Nah, itu dia. Ya. Nomor 2. Satu Korintus 2 ayat 13. 1 Korintus 2 ayat 13. Nah, kata ini anthropotines. Ya, anthropotines Sophias. Ya, anthropotines Sophias, hikmat manusia. Nah, itu genitif juga. Genitif apa ya? Nomor 3. Wahyu 16 ayat 10. Kitab Wahyu 16 ayat 10. Nah, kata ektuponu. Ya. Ini ektuponu. Kesakitan itu ya. Ektuponu. Kata ponu itu artinya kesakitan. Nah, itu genitif apa? Ya, ya. Yaitu satu genitif itu apa maksudnya?
Oke, nomor berikutnya Roma 8:35. Roma 8:35. Nah, di situ ada kata tu Kristu. Ya, tu Kristu. Ya. Nah, itu coba dicari genitifnya apa? Nomor berikutnya Markus 11:22. Markus 11:22. Nah, di situ ada kata teu. Oke. Nah, jelaskan kata teu itu genitif apa? Ya. Yang teu ya. Lalu berikutnya jadi apa lagi ya? Subjektif, objektif, time, means, agency, absolute, reference, asosiasi. Oke. Sudah berapa soal? 5. Markus 1:13. Markus 1 ayat 13. Nah, kata ini aja. Metatonterion. Ya, metatonterion. Oke. Metatonterion. Nah, satu lagi. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Oke, ini kata yang terkenal ini ya, ayat yang terkenal ini. Tapi kata grace and truth, kebenaran, kasih karunia dan kebenaran. Karistos dan aletheas. Karitos, kai, aletheas. Nah, itu. Ada kan? Yang terakhir itu. Karitos, kai, aletheas. Oke, berapa soal? 7. Ya. Oke, kita break dulu. Nanti kita periksa tugasnya ya.